Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kurniawan sebagai leader dari kelompok 1. Kami akan mengerjakan praktek tentang sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Ya, Selamat Kurniawan. saya Gento Presa Referandika. Saya Mustafa Ginting. Ya, kami akan melakukan praktek tersebut sekarang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin hidrolik ini. Di sini kita menggunakan colokan 3 kaki. Kemudian dari situ jalan ke tombol on off. On ini untuk menghidupkan dan off untuk mematikan. Di sini kita menggunakan tombol on off karena menggunakan dua motor. Nah, di dalam dua motor tersebut terdapat gulungan tembaga yang mengalirkan listrik, kemudian menjadi gelombang elektromagnetik yang menggerakkan pompa untuk mengisap oli di dalam tangki menuju ke keran. Keran di sini adalah untuk mengatur laju besarnya aliran oli. Kemudian menuju ke flow meter. Flow meter adalah fungsinya untuk mengatur volume yang masuk untuk mengukur laju aliran. Kemudian menuju ke manometer. Manometer di sini adalah untuk mengukur tekanan. Maksimalnya adalah 160 PSI dan 11 bar. Kemudian menuju ke keran. Nah, ke keran menuju ke kontrol valve 3/2. Maksudnya 3/2 adalah karena ada 1, 2, dan 3 lubang, dan di dalamnya ada 2 lubang. Kemudian mengalir menuju ke aktuator single acting. Nah, bagaimana menjalankannya? Ketika tuas ditarik ke atas, oli akan mengalir, kemudian mendorong piston naik ke atas, dan kemudian dilepas, piston akan turun karena oli juga turun. Kemudian ketika tuasnya ditarik ke bawah, otomatis piston tersebut akan berhenti karena di dalam valve tersebut akan tertutup, jadi oli berhenti. Kemudian di dalam kontrol valve 4/3, karena 4/3 karena ada 1, 2, dan 3, 4 lubang, dan di dalamnya ada 3 ruang. Kemudian menuju ke A1, dan dari yang menuju ke A2. Dan fungsinya adalah ketika tuas tersebut ditarik ke atas, dari in menuju ke A1 akan mendorong bearing ke atas, dan kemudian ketika ditarik ke bawah, oli akan turun dan piston akan turun juga. Kemudian oli akan turun, akan keluar menuju ke tangki. Dan ketika oli digunakan terus-menerus, viskositasnya akan berubah, kekuatannya pun akan berkurang juga, dan harus didinginkan. Bagaimana cara mendinginkannya? Yaitu dari tangki disedot menuju ke pompa oli. Nah, dari pompa oli akan memompa menuju ke radiator. Dari radiator ini oli akan masuk ke sela-sela yang ada di radiator tersebut. Kemudian dari belakang oli akan ditiup oleh kipas yang ada di radiator ini. Nah, kemudian otomatis oli akan dingin. Setelah oli dingin, oli akan masuk kembali lagi ke tangki tersebut. Terima kasih. Saya Sam Kurniawan akan menjelaskan perawatan tentang sistem hidrolik. Yang pertama, ketika kabel ini usahakan jangan taruh sembarangan di lantai, usahakan di kebet atau digantung di sini, atau bisa juga digantung di sini. Terus tuh ke kontak saklar, usahakan mencetnya atau menghidupkannya pelan saja, jangan sampai dipaksa. Jangan dipaksa gini, usahakan pelan aja, manusiawi. Terus tuh lanjut ke motor listrik. Cara perawatannya simpel sih. Ketika menghidupkan,
usahakan jangan sampai ada barang ataupun apa yang ada di dalam sini, jadi akan menghambat sehingga bisa merusak kipas di sini. Terus lari ke pompa oli. Pompa oli ini cara merawatnya simpel, usahakan sejajar, ini dengan ini sejajar dan dihubungkan oleh kopling. Di sini ada drat atau drat baut. Kita bisa membersihkannya pakai WD ataupun dikuas pakai sikat gigi sehingga tidak ada kotoran yang ada di drat sini yang bisa merusak dratnya. Masang selangnya pun juga tidak harus sejajar, tidak boleh selek. Dari ke katup throttle. Di katup throttle perawatannya cukup, jangan oli bertekanan tinggi. Ketika pompa oli bertekanan tinggi, jangan sampai menahan beban terlalu lama gitu. Lanjut lagi ke di flow meter. Perawatan di flow meter, kalau dari luar kita cukup saja membersihkan bagian di sini. Yang tombol ini jangan sering-sering diputar karena bisa merusak per yang ada di dalam sini. Terus tuh jangan ada air yang masuk ke sela-sela dalam sini yang bisa mengakibatkan karat di dalam sini karena terdapat roda gigi. Lanjut ke manometer. Di manometer perawatannya jangan sampai tekanan oli melebihi batas 160 psi atau 11 bar karena akan merusak manometer. Selain itu juga bisa membersihkannya menggunakan tisu sehingga tidak pudar seperti ini dari oli ataupun air, dan juga jangan sering tersentuh tangan, hanya untuk dilihat. Lanjut di sini keran. Di keran ketika oli bertekanan tinggi, jangan terlalu lama menutup karena ini siklusnya berjalan. Sini pun terdapat selang yang ada dratnya yang bisa mengakibatkan selek kalau misalnya kita memasangnya tidak lurus ataupun selek. Perawatan di katup 3/2 ketika kita mengoperasikannya harus dengan halus, jangan kasar. Misalnya pelan, ketika mau pelan sehingga per yang di dalam atau mesinnya tidak mudah jebol. Katup 4/3 pun juga ketika pengoperasiannya harus dengan standar operasional, jangan kasar. Kalau kasar dapat mengakibatkan seal di dalam sini bocor atau pernya pun ikut melemah. Per di dalam sini ikut melemah. Sama selang celah-celah di sini juga. Perawatan di aktuar single acting atau terutama di piston, ya ketika setelah pengoperasian harap dibersihkan piston di dalam sini, dibersihkan dengan tisu atau apa sehingga piston di dalam sini tidak mudah lecet atau tergores. Kalau di double acting, usahakan setelah memakai piston diharapkan turun ke bawah, jangan sat ke atas karena dapat mengakibatkan entah aksiden atau piston pun lecet atau terkena barang atau apa gitu. Perawatan tentang radiator. Di radiator kita cukup membersihkan rongga-rongga di dalam sini dengan
dengan angin atau kompresor di dalam rongga-rongga sini, sehingga tidak terdapat kotoran yang ada di dalam sini, sehingga siklus udara pun mudah masuk. Setelah dari sini ke tangki oli. Perawatan di tangki oli, usahakan setelah pemakaian atau apa dibersihkan dengan air di bagian sini, karena air dapat menimbulkan karat yang lama kelamaan akan membuat tangki itu berkarat. Saya Mustafa Ginting, saya akan menjelaskan cara perbaikannya, yaitu pertama dari stop kontak. Stop kontak ini biasanya yang kerusakannya di dalam ini ada per. Jika pernya sudah kendor atau sudah tidak bagus lagi, kita ganti atau kita beli baru. Kabelnya ini biasanya kalau sudah rusak, kita sambung atau kita isolasi lah. Terus yang kedua, motor penggerak. Motor penggerak ini di sini nih ada gear. Di sini ada gear, di sini ada kipas. Jika kipasnya tidak bagus lagi, kita ganti. Di sini gearnya kalau sudah haus, kita ganti dua gear ini. Sudah itu lanjut lagi ke rotor. Rotor itu di dalam ini ada bearing, ada bantalan bearing, dan ini kopling, ini pompa olinya. Jadi kalau ini sudah tidak bagus lagi bearingnya, kita ganti agar dia tidak goyang, tidak kocak koplingnya. Dan di sini ada pompa oli. Pompa oli ini untuk memompa. Di sini ada gear. Jika dia sudah haus, kita ganti gear di dalamnya agar dia berjalan dengan normal. Dan itu lanjut lagi dia ke katup throttle. Katup throttle ini hanya untuk memasukkan atau membuang oli ke dalam jumlah oli ini. Tidak penting sekali, sini hanya untuk memutar-mutar saja, menutup atau membuka oli. Dan itu lanjut lagi ke dalam flow meter. Flow meter ini mengukur jumlah oli dalam meter per kubik. Kerusakan di dalamnya itu biasanya di dalam ini ada gear dan juga ada semacam kipas. Di situ kalau sudah aus, kita ganti juga gearnya, kipasnya kita bersihkan sampai mulus. Dan itu lanjut lagi ke dalam ini, lanjut ke manometer. Manometer ini perbaikannya biasanya kita perbaiki. Biasanya rusaknya sering terjadi di saat putaran ini, jarum jamnya ini, karena sudah melebihi tekanan dia akan kerusakan dan dia bisa dol dan juga bisa patah. Lanjut lagi ke keran. Keran ini biasanya kerusakannya terjadi di sini, terjadi dol, haus, di derat-deratnya. Jadi kita ganti dengan yang baru. Lanjut lagi ke kontrol valve 3/2. Kontrol ini biasanya perbaikannya kerusakan terjadi ada di dalam sini, ada per, tuasnya ini ada per, di sini ada seal. Biasanya per ini sering lemah, jadi kita ganti. Dan di sini ada seal, sealnya sering terjadi kebocoran, sealnya kita ganti juga. Lanjut lagi ke apa nih, ekuator. Lanjut lagi ke ekuator. Di ekuator ini biasanya terjadi kerusakannya, pompanya tidak maksimal. Di sini ada kebocoran, kita isolasi agar dia bagus berjalan olinya. Dan di sini biasanya terjadi semacam asnya ini, kalau sudah lecet kita ganti atau kita amplas, kita baikkan ke mesin bubut agar dia normal lagi. Sama dengan ini, di sini ada piston ini bisa lecet, bisa gores. Jadi kalau dia parah, kita amplas. Kalau parah sekali, kita bawa mesin bubut, kita chrome, kita buat ulang lagi. Sudah, menurut saya itu saja. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan cara menggunakan sistem hidrolik. Di sini pertama-tama kita memencet tombol on. Keduanya supaya mesin motor listrik ini hidup. Lalu tuas ini
kita gerakan ke depan. Lalu di sini dia akan naik. Dan jika kita tahan ke belakang, maka ini akan menahan. Lalu jika kita lepas dengan posisi, dia akan turun turun perlahan. Dan untuk yang valve, kontrol valve 4/3. Dan untuk valve 4/3 kita gunakan untuk pistol aktuator double acting, yaitu dengan cara jika kita menekan ke depan maka dia akan naik, tapi jika kita lepas dia akan nahan. Lalu untuk menurunkannya kita tarik tuasnya ke belakang. Ya, begitu adalah penggunaan dari mesin sistem. Ya, sekian praktek dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih.